kasih Allah untuk membantunya. Al-Fatihah. Iya. Silakan niat masing-masing dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabi'u bil ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa inna ma'ana qasim wallahu yuti aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak, Ibu-ibu, semoga kita sehat jasmani, sehat rohani terus, amin ya Amin. Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah memberikan kita petunjuk. Sebagaimana kita membeli revisi, beli motor, beli apapun itu ada petunjuknya, buku petunjuk. Kemudian kalau itu rusak barang itu, maka harus diberikan kepada tukang servis yang sesuai dengan ahlinya. Tapi kalau kita nggak mau ikut petunjuk, tapi ikut cara kita punya TV, tapi kita sok tahu pakai cara kita sendiri. Kita beli motor, tapi kita sok tahu pakai cara kita sendiri. Pakai motor bukan metik, pakai cara kita sendiri. Naik motornya gigi satu terus misalnya, dikasih tahu, bang, masukin gigi dua bang. Kata dia, habisin satu-satu dulu, satu aja dulu, baru masuk dua. Gak bisa begitu, harus ikut cara aturannya yang membuat motor tersebut. Kemudian kalau rusak, jangan TV rusak dibawa ke tukang apa, tukang las misalnya, gak bisa. Begitu juga motor rusak dibawa ke tukang servis kulkas, nggak bisa. Bukan tambah benar tapi makin rusak. Jadi manusia ini jangankan dirusak, kita ini manusia jangankan dirusak, dibiarin saja itu rusak sendiri. Jadi jangankan dirusak, kayak motor itu nggak usah kita rusak, biarin aja, lama-lama rusak sendiri. Rumah juga begitu. Rumah yang nggak dihuni sama manusia, lama-lama rusak sendiri. Karena dihuni sama makhluk yang lain, dan makhluk yang lain itu sukanya modelnya begitu. Sukanya modelnya, modifikasi rumahnya ya begitu, modelnya rusak-rusak begitu. Jadi untuk merusak diri manusia tidak perlu dirusak, didiemin aja sih ya, nggak ikut apa-apa, lama-lama rusak sendiri. Apalagi dirusak. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia
juga nggak dilepas begitu saja. Supaya kita itu hidupnya sukses, bahagia dunia akhirat, Allah Subhanahu wa taala kirimkan para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul terakhir yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi setelah beliau. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Enggak ada lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau sudah umatnya rusak, dikirim lagi nabi. Nabinya dakwah, lurus lagi. Nabinya wafat, rusak lagi. Begitu terus sampai terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu lagi nabi, enggak akan ada datang lagi nabi. Sudah habis kenabian, pintu kenabian sudah ditutup. Maka kalau kita merusak terus ya, nggak akan kita dapat nabi lagi. Tetapi al ulama warasatul anbiya. Yang meneruskan pintu kenabian adalah para ulama yang meneruskan kerja ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan kita petunjuk melalui Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah memberikan kita petunjuk yang pertama dengan Al-Qur'an, yang kedua yaitu dengan hadis-hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk. Jadi nggak perlu baca yang lain pun sebenarnya hidup kita pasti akan sukses. Tapi sayangnya kita lebih percaya kadang-kadang dengan buku-buku yang lain. Padahal buku-buku yang lain pun itu adalah tetesan atau percikan dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kalau keluar dari petunjuk, keluar dari buku pedoman, ya pasti akan rusak. Kemudian setelah rusak, diservisnya bukan di tempat yang benar, tambah rusak. Sampai kapan ya? Sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah menghadap Allah ya sudah selesai. Tinggal penyesalan. Maka semua kehidupan kita setelah diciptakan sama Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pedoman. Ini loh, kalau mau sukses begini caranya. Burung itu suksesnya ya kalau terbang di tempat, di udara yang lepas, bukan di kandang. Walaupun kandangnya itu terbuat dari emas, tetap burung itu tidak bahagia. Karena kesuksesan, kebahagiaan burung bukan di dalam kandang. Begitu juga manusia. Manusia kalau nggak di jalan agama, nggak di jalan Quran dan hadis, tidak di jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bisa dipastikan pasti tidak bahagia. Tidak bahagia. Maka kalau kita mau hidup sukses di dunia, nggak ada satu-satunya jalan cuma ikut petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka yang jadi pertanyaan, berapa kali kita baca itu buku petunjuk dalam sehari? Bahkan yang jadi pertanyaan, sudahkah kita membaca buku petunjuk itu hari ini? Yaitu Al-Quran yang terutama. Bahkan saya punya teman itu Pak, saya tanya begitu, dia bilang, Ustaz, jangankan baca Al-Quran, nyebut lafaz Al-Quran pun sudah lama saya enggak, Ustaz. Jadi sudah asing, lafaz Al-Quran itu sudah asing. Sekarang kita tanya deh masing-masing diri kita. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah dari kecil kita semua hafal Pak ya. Insyaallah hafal. Coba saya tanya Pak, arti sudur itu apa? Padahal dari kecil kita mengaku hafal surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir. Kalau ditanya arti sudur,
Banyak yang nggak tahu kan? Tidak tahu. Banyak syukur. Tapi kalau saya tanya arti I want to eat apa? Saya mau minum ya Pak. Hah? Tuh kan langsung ngelawan dia. Karena saking hafalnya, I want to eat, saya mau minum, makan tak? Oh langsung begitu. Oh makan. Di bawah sadar kita tuh langsung hafal. Tapi ditanya sudur, koneknya lama, nggak konek-konek lagi kan? Nah itulah Al-Quran yang banyak kita tinggalkan. Saya sendiri juga masih begitulah. Makanya kita perbaiki itu kita masing-masing. Buku petunjuk kita itu Al-Quran. Lugatul Jannah, Lugatul Arabiyah. Di surga nanti ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Makanya Ramadan besok ya, kalaupun nggak dimulai dari sekarang, paling enggak Ramadan besok khatam Al-Quran dengan terjemahnya, sehingga paling tidak kita tahu lah makna-makna dari Al-Quran. Begitu juga dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Setiap yang disabdakan Rasul itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dijadikan Al-Quran firman Allah, ada dijadikan hadis sabda-sabda Rasulullah, bahkan ada hadis qudsi firman Allah tetapi juga melalui sabdanya Rasulullah SAW. Bahkan sampai di sini mengenai sabar, kan mengenai sifat manusia yang pasti terjadi. Nah, ini hadisnya ini lanjutan. Wa an Wa'id bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kadzdzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal hurin ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Wa'id bin Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Indonesia ini bahasanya termasuk lengkap ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Rasulullah bersabda. Jangan bersabda dipakai untuk kita. Kemarin ketua DKM bersabda. Waduh, Nabi langsung. Lengkap. Tapi kalau di bahasa-bahasa lain, ya semua kola yang kulu, semua kul. Lafadznya kola. Kalau kita ada tingkatan-tingkatan. Man kadzdzaba ghaidhan, barang siapa yang dia punya kemampuan untuk menahan marah, ya, dia bisa menahan marahnya. Barang siapa yang dia bisa menahan pemarahnya. Wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, padahal dia bisa melampiaskannya. Jadi dia bisa, barang siapa yang bisa menahan amarahnya, sedangkan dia sebenarnya bisa melampiaskan amarah itu sendiri, tapi dia tahan. Dia tahan. Orang yang seperti ini, da'ahullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia ala ru'usil khalaqi yaumal qiyamah, atas depannya atau di atasnya seluruh makhluk di hari kiamat. Hatta yukhayyirahu, sehingga orang ini boleh memilih minan hurin ain, dari bidadari masya'a yang dia kehendaki. Terserah dia mau ngambil bidadari berapa saja. Orang yang siap menahan hawa nafsu amarahnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi hadisun hasan, hadis ini hasan. Orang yang dia punya kemampuan untuk marah, mungkin ke anaknya, mungkin ke anak buahnya. Kalau anak buahnya marah ke bosnya, kan nggak punya kemampuan.
Ini wa huwa qadirun ala ayyufidahu. Marah, bosnya salah, bisa dimarahin? Bisa, tapi besok dipecat. Anak juga marah ke orang tua, nggak boleh, tidak beradab. Nggak bisa, nggak ada kemampuan. Tapi kalau kita sebagai orang tua sebenarnya bisa marah. Kita sebagai suami bisa marah. Kita sebagai bos punya kemampuan untuk marah, tetapi man kadzama ghaizun, dia bisa tahan. Ditahan itu amarah sama dia. Orang yang seperti ini, masya Allah, dipanggil sama Allah. Nanti ada pak orang yang dipanggil sama Allah di hari kiamat. Dari jarak jauh orang melihat orang itu sujud, berdiri lagi, sujud lagi. Orang-orang di sana mengatakan, masya Allah, itu orang mulia betul ya. Di hadapan Allah sujud, pahalanya pasti banyak. Ternyata kata Nabi, diceritakan orang itu siapa? Orang itu adalah orang pendosa yang taubat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di depan dia mengatakan, menceritakan, kamu dulu pernah berbuat dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Dia taubat kepada Allah, dia minta ampun, dia menunduk aja. Tetapi kata Allah, dengan kebesaranku, aku ampuni semua dosa-dosamu. Sujud dia, Pak. Ternyata orang sangkanya itu dia sujud karena pahalanya, ternyata karena ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semua seperti itu nanti ya. Amin. Kamu dulu pernah dosa, buat dosa di sana, buat dosa di sini, buat dosa di sini. Betul ya Allah, saya minta ampun. Ya saya ampuni. Sujud, dipanggil. Kalau kita antrian sampai luar, misalnya kita bikin paspor sampai imigrasi itu sampai luar, sampai bosen, capek. Nanti di akhirat antriannya dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir, antri semua di akhirat, di masyarakat. Disaksikan, kita dihisab itu disaksikan sama seluruh para nabi, seluruh guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi. Makanya orang yang buat dosa, disebutkan dosa-dosanya itu mukanya rontok, malu, saking malunya. Tangan ngomong, kaki ngomong, kecuali mulut. Gak bisa kita berbohong di sana, masya Allah. Maka usahakan tiap hari itu taubat. Tiap hari itu sebelum tidur sholat taubat 2 rakaat itu minimal. Ada kalanya taubat dengan istighfar, ada kalanya taubat dengan sholat. Perbanyak itu. Supaya apa? Kan kita nggak tahu dijemputnya sama Allah kapan. Supaya kita matinya dalam keadaan bertaubat. Karena semua kita ini adalah pendosa, nggak ada yang tidak berbuat dosa. Kadang dosa dengan mata, dosa dengan telinga, dosa dengan mulut, tangan, kaki, kemaluan. Nauzubillah. Tobat kembali lagi sama Allah. Nanti mungkin berbuat lagi, tobat lagi. Harapannya apa ya? Harapannya pintu tobat itu diampuni sama Allah. Itu aja. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Rahman. Kalau dibandingin kita ini, coba deh dihitung 24 jam, banyak taatnya, banyak lalainya, atau banyak maksiatnya. Kebanyakan banyak lalainya. Taatnya itu bisa dihitung berapa menit. 24 jam. Alhamdulillah kalau sebelum tidur pakai adab, Pak. Sebelum tidur baca surat, baca ayatul kursi. Sebelum tidur baca 3 qul. Sebelum tidur baca zikir Fatimah subhanallah 33 itu. Sebelum tidur kok pakai adab. Sebelum tidur pakai berwudu dulu. Maka tidurnya yang 6 jam, 8 jam itu dihitung beribadah. Gak sia-sia. Tapi kalau sebelum tidur sambil nonton handphone, nonton HP,
nggak pakai adab ya sudah lalai, dihitung lalai. Sayang, waktu 6 jam tidur itu dihitung lalai, nggak dihitung ibadah sedikit pun kan, sayang, lewat begitu saja. Giliran sholat paling berapa menit? Sholat sama ngaji 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam itu udah pol. Itu juga sudah pantat kayak tusuk-tusuk supaya berdiri, mata udah ngantuk. Tapi kalau melihat handphone kuat. Jadi kita selama 24 jam itu introspeksi diri, mana yang lebih banyak itu, taatnya, maksiatnya, atau lalainya. Nah itulah yang kita mau bawa nanti ke akhirat. Maka salah satu kemudahan diberi Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat dalam. Sifat menahan hawa nafsu ini sifat dalam namanya, Pak. Atau amalan hati. Kalau sholat itu melatih amalan zahir untuk melatih amalan batin. Semua amalan-amalan ini untuk melatih batin kita tuh terjaga, hati kita tuh terjaga. Nah ini hati kita itu akan diuji ketika ini marah, sombong, riya, ujub, sama kayak sombong. Diuji. Orang yang amalan zahirnya, sholatnya, zikirnya, semuanya itu melatih batinnya terjaga sehingga batinnya terasah selalu dekat dengan Allah, maka begitu amalan batinnya diuji, dia bisa menahannya. Bisa menahan sombong, bisa menahan riya, bisa menahan ghibah. Sampai Nabi kan bertanya sama sahabat, siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu yang begini, yang begitu, macam-macam. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di akhirat dia bawa pahala sebanyak-banyaknya. Mungkin paginya dia sholat, dia paginya dia puasa, malamnya dia tahajud, pahalanya banyak banget. Tetapi karena sifat-sifat buruknya, ada sifat hatinya, sifat-sifat dalamnya, maka semua pahalanya itu habis. Habis, ada yang habis hangus, ada yang habis dibagi-bagikan. Orang yang ghibah itu bicarain orang lain, maka pahala kita langsung kita store kepada orang yang kita bicarain. Makanya dulu ada ulama, kok dengar ada orang yang ngomongin dia datengin bukan dimarahin Pak, tapi dikasih duit. Kenapa ini kok dikasih duit? Makasih, kemarin kamu katanya sudah ngomongin saya, kamu sudah mentransfer pahala kepada saya. Saya sudah dapat pahala tanpa amal. Makasih, saya terima kasih banyak. Orang dulu tuh memahami agama sampai seperti itu. Memahami kayak memahami duit, memahami kayak nyata gitu. Itulah iman. Kalau kita kan memahaminya masih iya enggak ya gitu. Karena nggak nyata. Kalau duit kan nyata. Walaupun kadang-kadang kalau dipikir secara logika ya duit itu pun masih membingungkan. Orang punya kambing dipelihara dari kecil, ditukar sama kertas, seneng lagi Pak. Padahal itu kambing jelas hidup, dipelihara dari kecil, ditukar sama kertas, senangnya minta ampun. Padahal cuma kertas. Kalau tahu hakikatnya itu kan kertas, tapi bernilai, yang menilai sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau secara logika ditukar sama kertas, saya senang ya. Kalau emas dulu masih mending, kalau sekarang kertas. Kasihan kalau ghibah kita sudah pahala kita transfer ke dia, kemudian kata Nabi kok pahala kita ini habis, maka orang yang kita bicarakan itu dosanya ditransfer ke kita. Masya Allah, rugi banget. Bahkan ada amal kita sudah banyak, satu aja punya sifat sombong namanya, datang di akhirat.
ternyata ada sifat sombongnya, habis lagi, hangus. Jadi menjaga sifat-sifat dalam ini penting. Makanya kayaknya orang tuh biasa aja, ibadahnya biasa-biasa aja, nggak terkenal dia, biasa di belakang aja, senyum-senyum aja. Tapi ternyata dialah orang yang paling dekat dengan Allah, yang selalu membersihkan hatinya, tidak mau di depan karena mungkin saya ini masih belum bisa menjaga hati saya. Orang-orang seperti ini kadang-kadang malah justru lebih dekat dengan Allah. Nah, termasuk ini, dia bisa menahan dirinya karena Allah. Rasulullah SAW bukan berarti tidak pernah marah, ya. Rasulullah juga pernah marah. Tapi hubbu fillah wa bughdu fillah itu ada bab. Cinta karena Allah dan marah karena Allah. Jadi boleh kita silakan marah, tapi marahnya karena Allah. Maksudnya gimana kok marah karena Allah? Maksudnya marah apabila agama sudah diremehkan, agama sudah diturunkan, agama sudah dihina, boleh silakan marah. Tapi kalau infironi untuk diri sendiri, individu kita dihina, nggak usah marah. Tapi kalau sudah agama, sudah Allah, sudah Rasul, Al-Quran berhubungan dengan agama dihina, baru kita marah. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga marah, tapi marahnya apabila agama yang dihina. Tapi kalau individu beliau dihina, beliau nggak pernah marah. Dicaci maki nggak pernah marah. Tapi kalau sudah agama, beliau akan turun tangan, beliau akan marah. Jangan sebaliknya, kalau sudah individunya dihina, dicaci, malah marah. Tapi kalau agama diremehkan, diem-diem aja. Minimal-minimalnya tuh orang beriman benci dalam hati. Kalau marah udah enggak, di hati biasa-biasa saja, itu perlu dipertanyakan imannya. Agama diremehkan, agama dihina, kok hati kita biasa-biasa aja. Ini perlu kita pertanyakan hati kita, ada apa di iman saya? Karena hubbu fillah wa bughdu fillah, cintanya karena Allah dan marahnya pun juga karena Allah. Boleh marahin anak kalau anak sudah melanggar agama, nggak sholat. Ini saya sering sampaikan ya, marahnya kita kepada anak meninggalkan sholat sama enggak sekolah, ini kadang-kadang lebih marah dia tidak sekolah. Kalau dia enggak sholat subuh, masih kecil, gak apa-apa lah. Padahal justru dari masih kecil itulah dia harus dilatih, sudah diperintah, tetapi jangan dipukul. Setelah umur berapa Pak sudah boleh dipukul? Umur? 8 ya? 8 atau 10? 7. Itu pun mukulnya bukan di tempat-tempat yang fatal. Mukulnya pukul cuman apa ya namanya, anak kecil tuh diingetin lah. Bukan terus digebukin begitu. Bukan begitu Islam ngajarinya, cuma dikasih peringatan, dipakai mulut nggak bisa. Tapi coba kalau nggak sekolah, bisa marah-marah kita. Kamu ini nggak sekolah, kamu nggak pintar, nanti kamu nggak ini. Ya dua-duanya harus jalan. Kalau sholat subuhnya anak kita ya, kalau terus dia begitu ya dimarahin juga. Marahnya sesuai standarnya, jangan juga sampai keluar itu mulut dengan macam-macam bahasa yang tidak dienak didengar. Ini marah karena Allah, boleh. Tapi kalau cuma gara-gara apa, kemudian kita harusnya bisa marah sama dia, ditahan. Sama istri juga begitu. Pahalanya besar sekali, akan disampaikan nanti, akan dipanggil sama Allah dari di depan semua makhluk-makhluknya. Bukan cuma itu, di sini dikasih tahu sama Nabi, dia akan disuruh, dibolehkan untuk memilih
bidadari terserah berapa banyak dia mau. Di surga itu Allah Subhanahu wa taala berikan ke manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya laki-laki memang kesukaannya wanita. Fitrahnya wanita kesukaannya bukan laki-laki, Pak. Harta benda dan pujian. Maka wanita di sana bukan jadi bidadara, bukan dapat bidadara. Kalau kita dapat bidadari, kalau mereka jadi ratunya bidadari. Bidadari pada cantik semua, dia dapat pujian. Kamu paling cantik. Seluruh bidadari, kamulah ratunya bidadari. Yang kedua harta benda, berlimpah, dia dapat perhiasan, semua dia dapat di surga. Tapi kalau laki-laki memang wanita. Ini orang yang begini, nah amarah, ditahan amarahnya, maka dia akan boleh memilih bidadari berapa saja. Masya Allah. Bahkan di surga itu nanti ada hujan bidadari. Hujan bidadari, tak bisa dibayangkan. Wala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara qalbi bashar. Surga itu tidak pernah terlihat di mata, nggak pernah didengar dengan telinga, tidak pernah terpetik dalam hati, Pak. Itu surga. Yang diceritakan oleh Nabi itu hanya gambaran-gambaran yang kita kalau diceritakan paham gitu. Kalau diceritakan yang sesungguhnya nggak kebayang bagaimana. Seperti kalau di surat Yasin itu innama aroda syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun. Cuma 2 huruf, kaf sama nun, kaf nun, kun, maka jadi. Tapi kalau secara akidah, sebenarnya Allah nggak perlu pakai kun itu, Pak. Kun itu kan kata-kata kan untuk manusia. Tapi memang harus disebutkan begitu. Kenapa? Karena supaya kita paham. Kalau kita nggak disebutkan begitu, kita nggak paham. Begitu juga dengan surga yang diceritakan oleh Nabi begini, begitu, semua itu diceritakan sesuai dengan akal kita sekarang, nyambung gitu. Kalau diceritakan masih nyambung. Padahal walau uzunun sami'at nggak pernah terdengar di telinga. Jadi jauh lebih nikmat dari itu. Jauh lebih nikmat dari itu. Di surga itu ada pasar muka, Pak. Masuk ke dalam pasar, Bapak boleh pilih muka. Mau mukanya berubah seperti apa? Silahkan pilih. Bukan pasar jual beli, tinggal ngambil. Nah, saya ini ganteng, ini bagus nih. Kadang-kadang bosan dengan putih, pakai hitam. Nah, minggu itu pakai hitam. Masya Allah, mukanya berubah-berubah. Wah, nggak ngerti lah kita di surga itu nanti bagaimana. Nikmatnya itu sangat luar biasa. Makanya kalau ingin senang, ingin bahagia tanpa akhir, ya cuma di surga. Di dunia ini apa sih paling nikmat? Makan sepiring masih enak, 2 piring masih enak, 3 piring begak, Pak. Apa yang dibilang nikmat apa? Dunia ini nikmat sebelum dimiliki. Dunia itu bagus sebelum dimiliki. Setelah dimiliki biasa-biasa aja. Itu mobil keren itu. Begitu nabung, beli mobil itu, udah punya nih, ya biasa aja. Nggak ada yang gimana gitu terus bapak jadi tambah ganteng, ya enggak juga. Terus tingginya bertambah gitu, enggak juga. Gengsinya aja bertambah. Handphone keluaran iPhone misalnya yang terbagus, wah keren ini handphonenya. Kerennya kalau belum dimiliki, Pak. Kalau begitu dimiliki sudah di tangan kita biasa aja dan langsung harganya langsung turun. Dunia itu dipegang sama manusia langsung turun harganya. Handphone harga 12 juta, begitu bapak beli dipegang sama kita langsung turun. Jual lagi 12 juta nggak bisa, langsung turun harganya. Itu dunia. Kalau kita sadari dunia itu cuma seperti itu. Tapi kalau akhirat nanti di surga, waduh,
Gak ada yang menurun tuh, gak ada yang bertambah terus. Nikmatnya terus bertambah dan abadan selama-lamanya. Ada awalnya tapi gak ada akhirnya. Ada awalnya tapi gak ada ujungnya. Masya Allah. Sehat terus, ganteng terus selama-lamanya. Semoga kita semua ahlu surga semuanya. Amin. Harapannya orang beriman ya masuk surga, itu endingnya kita. Tempat kampung akhirat kita yang selama-lamanya ya surga. Dan insya Allah orang beriman, orang Islam semuanya pasti masuk surga. Benar gak Pak? Mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, pasti dia masuk surga. Tapi nggak langsung. Masalahnya yang nggak langsung ini Pak, transit dulu. Ini masalahnya. Mudah-mudahan kita semua nggak pakai transit Pak ya. Amin. Langsung itu loh, bus gitu. Yang masalahnya transit ini 1 hari di akhirat sama dengan seperti 1000 tahun. Coba itu. Transit 1 hari aja itu di neraka itu udah kayak 1000 tahun di sini Pak. Alhamdulillah. Makanya jangan transit lah. Langsung. Makanya semua orang Islam masukin neraka digodok habis. Dosanya sudah habis di neraka sesuai dengan dosanya, disiksanya sudah habis, tetap masuk surga. Tapi ada tulisan alumni neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha terus semaksimal mungkin. Apa saja peluang-peluang bisa diselipkan agama, apa-apa saja pekerjaan kita selalu melibatkan Allah, sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surga menanti kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya silakan. Apakah ada perbedaan antara hadis dan sunnah? Hadis dan sunnah Nabi. Oh hadis. Kalau ada orang sunnah Nabi ini, hadis Nabi ada perbedaan. Yang kedua, dari golongan-golongan yang lain, saya juga pernah dengar pakai pedoman buku kuning. Kitab kuning. Apa kayak gimana juga Pak? Terima kasih Pak. Ya. Kalau hadis dengan sunnah, kalau lafaz secara global lafaz sunnah, ya sunnah Rasul. Kalau dia mengatasnamakan sunnah Rasul, sunnahnya Nabi, itu mencakup semuanya Pak. Ya kalau secara hukum wajib, sholat itu juga sunnahnya Rasul. Artinya apa? Sunnah Rasul itu semua yang dilakukan oleh Nabi, yang disabdakan sama Nabi, yang diikror sama Nabi, diamalkan sama Nabi, atau disabdakan. Ada yang disabdakan tapi Nabi nggak amal. Apa contohnya? Nabi sabdakan tapi Nabi tidak beramal. Kalau yang diamalkan Nabi kan jelas ya. Ini semua mencakup semua, namanya sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu semuanya. Ada setelah itu baru hukumnya sunnah, hukumnya wajib, baru begitu. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah. Nah itu lain lagi, itu hukum itu. Tapi kalau sunnah Rasul, ya sunnah Rasul itu semua yang dilakukan oleh Nabi, yang dibicarakan oleh Nabi, kemudian yang diperintah oleh Nabi dan yang diikror, diiyakan sama Nabi. Disabdakan Nabi tidak diamalkan, ada nggak? Ada. Contoh perintah azan. Nabi tidak pernah azan. Nabi nggak pernah azan, tapi Nabi memerintahkan untuk azan dan qomat. Ada banyak lagi yang lain. Iqrar. Nabi ada di situ, sahabat berbuat sesuatu, nggak dilarang sama Nabi, berarti boleh. Itu termasuk sunnah Rasulullah. Para sahabat makan dog. Dog itu bukan biawak ya. Ada satu binatang yang di padang pasir itu seperti ikan. Jadi padang pasir itu kayak lautan sama dia. Cuk masuk gitu. Tapi bentuknya seperti biawak, tapi bukan biawak. Itu dog sama mereka dimakan, dipanggang, dibakar, dimakan di depan Nabi. Nabi dipersilahkan untuk makan, Nabi nggak mau makan. Tapi Nabi juga nggak melarang.
itu namanya ikrar. Nabi tidak melarang tapi juga tidak makan, dibolehkan sama Nabi. Ini sudah mencakup namanya sunnah. Tapi kalau hukumnya sunnah itu beda lagi. Ya, hukumnya sunnah. Kalau sunnah sudah mencakup wajib, sudah mencakup hukum sunnah, mubah semua. Jadi bukan hanya hukum sunnah. Tapi kalau sudah ditanya hukum sunnah, yang mana yang hukumnya sunnah? Nah, baru itu lain lagi wajib dan sunnah. Nah, salah satu sunnahnya Rasul adalah hadis Nabi. Hadis itu adalah sabda-sabda baginda Rasulullah. Jadi tadi kan pertanyaannya sunnah dengan hadis, Pak. Nah, hadis itu kan perkataan, pembicaraan Nabi yang disabdakan sama Nabi. Ya, inilah hadis-hadis Nabi kan di sini semua yang disabdakan sama Nabi. Nanti yang disabdakan itu ada kalanya muncul menjadi hukum wajib. Ya, sabdanya masalah sholat, jadi hukumnya wajib. Sabdanya Nabi nanti hukumnya jadi sunnah. Sabdanya Nabi nanti hukumnya menjadi mubah. Terjadi satu hukum. Makanya hukum itu kan fikih lagi. Sudah dibagi-bagi sama ulama. Ulama itu membagi-bagi hukum sangat-sangat memudahkan kita. Kalau kita langsung baca Quran, baca hadis, terus kita cari hukum, ya wah susah. Bukan ahlinya kita. Kemudian kalau kitab kuning itu kan hanya masalah klasik saja. Kitab kuning itu kan hanya menandakan itu kitab lama. Warnanya ini kuning. Tapi Riyadhus Shalihin yang kitab putih warnanya banyak. Kitab-kitab sekarang rata-rata sudah banyak putih. Itu cuma kertasnya saja. Cuman dulu kitab-kitab agama itu ya pakai kertas kuning. Akhirnya cenderung orang bilang kitab kuning. Tapi bukan berarti sekarang ini kitab kuning, kitab putih itu juga bukan berarti bukan kitab yang betul, bukan. Itu hanya kertasnya aja. Cuman klasik lebih lama. Seolah-olah kitab kuning itu kayak seperti dulu lah. Kalau sekarang mungkin Al-Quran mushaf berbeda semua ya. Nah ini mushaf kita ini kan mushaf. Tapi kalau di Al-Quran di handphone, ya kan? Sekarang udah modern. Ya kayak gitulah. Apakah yang di handphone itu gak benar? Ya benar juga, itu juga mushaf. Tapi lebih klasik, lebih bagus ya mushaf yang ini tetap. Jadi kalau kita ada waktu baca Quran lebih bagus pakai ini. Pakai mushaf, pakai handphone itu kalau waktu-waktu yang memang susah kita pakai mushaf. Di mobil kan repot bawa mushaf misalnya. Kalau masih bisa pakai mushaf lebih bagus pakai mushaf. Lebih klasik, lebih mendekati. Dan kitabnya dulu lebih tua tuh dulu pakai. Tapi dulu juga ada juga yang putih. Tidak, artinya itu tidak masalah. Hanya sebutan-sebutan saja. Begitu Pak. Berarti gak ada beda apa ya? Gak ada. Sunnah sama hadis. Sunnah sama hadis itu termasuk daripada sunnah. Cuman hadis itu perkataan Nabi. Kan ada amalan yang dilakukan sama Nabi ini. Beliau nggak berkata, tapi beliau mengamalkan perbuatan. Tapi ada kalanya beliau cuma berkata, maksudnya menyampaikan satu perkataan yang perkataan itu diamalkan, karena tidak diamalkan. Itu hadis. Semua hadis. Tapi mencakup semua sunnah jadinya. Tapi juga ada yang wajib. Kalau secara hukum, pertama yang dipahami itu. Tapi kalau secara lafaz umum sunnah Rasul, itu semua sudah mencakup. Dari Nabi diutus sebagai Nabi umur 40 tahun sampai beliau wafat 63 tahun, 23 tahun, itulah sunnah Rasulullah. Itu maksudnya sunnah. Tapi ada hukum sunnah. Di seluruh sunnahnya itu nanti ada hukumnya sunnah. Hukum sunnah apa? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu hukum sunnah. Tapi kalau sunnah Rasul, lafadznya itu harus dibedakan. Ada sunnah Rasul, ada hukumnya sunnah, ada laki-laki disunat. Sunat, laki-laki disunat. Di Arab pakai sunat itu bahasanya apa sunat?
Bahasa Inggrisnya apa? Sunnah. Indonesia sunnah, disunat. Bukan berarti itu sunnah ya. Sunnah. Apa hukumnya disunatnya laki-laki? Hukumnya apa, Pak? Wajib. Wajib, ya kan? Tapi lafadznya kan sunat. Jangan mentang-mentang lafadznya sunat, lagi hukumnya sunnah, enggak. Laki-laki itu hukumnya wajib disunat. Kalau perempuan hukumnya sunnah disunat. Perempuan pun disunat juga. Itu baik. Ada lagi? Bien. Tadi menceritakan mengenai kehidupan surga. Apakah nanti kehidupan seperti sekarang ini berkembang biak gitu? Terus bagaimana kehidupan Allah nantinya juga? Pak kita masih tetap ibadah. atau jadi presiden? Masya Allah, luar biasa. Kalau perkembangannya tidak. Jadi kita manusia ini nanti di ahli surga itu minimal 1000 bidadari lah ya. Nah 1000 bidadari itu bapak punya istri 1000 tuh enggak terus punya anak banyak gitu enggak. Anak-anak kita yang di dunia ini ya nanti mereka punya surga masing-masing. Tapi berhubungan juga. Berhubungan. Masih. Karena salah satunya itu tadi diberikan di surga itu salah satu kenikmatannya yaitu untuk perkembangannya manusia ya. Setiap manusia orang beriman itu dikasih surga oleh Allah paling kecil kata Nabi, paling kecil surganya sebesar dunia 10 kali lipat. Jadi di dunia, bukan Indonesia, dunia seluruh bumi ini dikali 10 kali lipat. Itu surga terkecil. Itu kapling terkecil itu Pak. Segitu. Jadi kalau dibilang tadi ada presidennya, ya memang ada rajanya, ya kita rajanya. Maka kata ulama di dunia ini kan contoh supaya nanti di surga gak kaget. Ada minyak wangi di surga juga ada wanginya, wangi seperti minyak kasturi. Nanti lah wanginya jauh lebih, gak bisa dibandingkan dengan itu. Ada presiden di sana juga nanti kita akan jadi raja. Jadi sudah terbayang, oh begitu toh, jadi raja itu enaknya begitu. Jadi ini adalah gambaran kehidupan surga yang dinampakkan kecil sekali di dunia ini. Kasih sayang itu semua sudah digambarkan di dunia dan ini hanya setetes percikannya kenikmatan surga. Nanti akan jadi raja juga Pak, betul jadi raja. Semuanya jadi bahwa kita dan kerajaan kita 10 kali dunia ini. Itu yang paling kecil surga. Itu Pak. Tetap berhubungan Pak. Tanya Pak RT, Pak Ian, Pak Ian. Udah kabur. Ada lagi? Cukup? Belum? Silakan. Cukup ya? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima haji kita pagi ini. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.